pelokalan. Ini berdasarkan dari pemahaman bahwa respon kemanusiaan itu paling baik kalau dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan lapangan, yaitu pelaku-pelaku lokal. Ada situasi-situasi di mana PBB itu kocar-kacir, tidak bisa merespons secara terkoordinasi. Maka negara-negara anggota termasuk Indonesia mengatakan, PBB, kamu harus mengorganisasi dirimu lebih baik dong, jangan begitu. Baik, oke. Halo semua teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wiwi dari Yayasan Pujono Center Indonesia. Selamat datang dalam Semi Daring Kemanusiaan, Basis Kerja Sejati Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Semi daring ini adalah kolaborasi dari Yayasan Penabulu dengan Pujono Center dan dengan dukungan dari Canada Fund for Local Initiative. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini, Bapak dan Ibu. Semi daring ini adalah sebuah pengantar kemanusiaan. Di sini nanti kita akan bersama-sama menjelajahi dan memahami tentang sejarah kerja kemanusiaan, baik itu global maupun di Indonesia, serta dasar-dasar kerja kemanusiaan, pendekatan klaster, agar sumber daya lokal ini bisa berdaya dan bersinergi pada saat respon bencana. Oke, untuk membuka sesi ini, saya akan mempersilahkan Mbak Tino yang sepertinya udah siap nih. Oke, Mbak Tino selaku koordinator sekretariat dari Jejaring Lokadaya Nusantara akan memberikan sambutan untuk teman-teman semua. Silahkan, Mbak. Terima kasih. Baik, selamat siang kawan-kawan. Saya mau kawan-kawan buka mic-nya dulu dan menyapa. Sumpah asli saya kangen banget sama kalian, sama kawan-kawan sekalian. Selamat siang. Siang, Mbak Tina. Siang. Ya Allah, terakhir kita ketemu kayak begini berapa tahun yang lalu ya? Tahun Kak 2000. Tino. Halo, tahun 2022 ya terakhir yang waktu sama kawan-kawan PDL dulu ya. Saya mau mengoreksi sedikit, ini gawenya bukan gawenya Penabulu. Mohon maaf Mas Budi, ini bukan gawenya Penabulu. Ini murni gawenya Lokadaya. Yang puji Tuhan, alhamdulillah di tahun kemarin enggak di tahun ini kita Jejaring Lokadaya mendapatkan dukungan dari Canada Fund for Local Initiative. Per hari ini Jejaring Lokadaya, keluarga besar Jejaring Lokadaya, kalau kawan-kawan sempet ngintip di website kita ada 230 organisasi masyarakat sipil. Terima kasih rela untuk menjadi bagian dari keluarga besar Lokadaya dan yang luar biasa banget. Saya penasaran juga nih, saya mau mengikuti. Jadi sebenarnya kerja-kerja kemanusiaan itu seperti apa sih gitu. Saya nanti mau mengikuti utuh sesinya. Ini adalah kegiatan pembuka dari rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas yang akan kita lakukan setidak-tidaknya sampai nanti di bulan Januari gitu. Tapi kita kan ada CFLI, kan ada Fund for Local Initiative mendukung Jejaring Lokadaya untuk dua tema besar, bagaimana organisasi masyarakat sipil mampu memobilisasi sumber daya domestik. Ada dua tema besar, yang pertama adalah tentang humanitarian dan yang kedua nanti bagaimana mengoptimalkan lagi-lagi swakelola tipe 3. Jadi mohon kawan-kawan yang sudah mengisi pilihan tema-tema yang dipilih, mungkin kalau misalkan memang belum ada yang kayaknya mau ngisi lagi nih, silahkan saja, nanti kawan-kawan dari sekretariat bisa dihubungi dan akan membantu kawan-kawan sekalian. Di sini saya melihat ini ya, kalau ngomong soal humanitarian terus kemudian ngomong soal isu bencana, banyak banget sebenarnya kawan-kawan yang membuat inovasi tadi. Saya sudah lihat kawan-kawan dari Balang Institute ini, kita juga bisa belajar banyak sebenarnya sama kawan-kawan ini karena mereka Bantaeng kalau nggak salah banjirnya tahunan ya, Abi ya. Kawan-kawan dari Bantaeng ini mengembangkan aplikasi sederhana yang membuat proses pendataan ketika pasca bencana banjir itu menjadi cepat dilakukan gitu. Terus ada lagi kemudian kawan-kawan lain yang juga mengembangkan beragam inisiatif. Harapannya dari seri rangkaian pelatihan daring yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini nanti bisa
menumbuhkan beragam apa ya, kita bisa dapat insight-insight gitu bagaimana kemudian secara mandiri kita mengembangkan beragam inovasi yang itu berbasis dengan lokalitas. Hari-hari terakhir juga soal apa lokalilet, pelokalan dan segala macam juga sedang didiskusikan khususnya oleh kawan-kawan yang bekerja di isu humanitarian. Balik lagi ke Lokadaya, Lokadaya isunya banyak banget. Kita sudah memetakan. Kalau saya selalu bilang bahwa Lokadaya adalah jaringan yang cawek gitu karena segala macam isu ada gitu. Jadi mungkin satu dengan yang lain kalau ngomong sesuai dengan tema webinar hari ini basis dasar kerja kemanusiaan kita saya rasa menjadi cocok. Apapun kerja kita, apapun kita beraktivitas di isu apapun itu basisnya kita kemanusiaan gitu. Kalau nilai-nilai kemanusiaan kita nggak terusi kan kita nggak akan masih stay gitu di isu yang ini. Meskipun misalkan kawan-kawan PDL akan selalu bekerja berbasis desa, kemudian kawan-kawan ya PKNI akan bekerja dengan kawan-kawan pengguna nafsa dan segala macam gitu. Tapi saya rasa satu hal yang menyatukan kita semua hadir siang ini adalah karena nilai-nilai kemanusiaan. Kami Sekretariat Lokadaya selalu terbuka dan selalu mengundang kawan-kawan jika kawan-kawan sekalian memang ada hal-hal atau sesuatu yang ingin didiskusikan gitu. Sekretariat Lokadaya akan memfasilitasi proses diskusinya mau isu apapun gitu. Isu anak di sini saya melihat kawan-kawan Rednos, mungkin kawan-kawan Rednos bisa kenalan nanti dengan kawan-kawan Dream House, terus kemudian kawan-kawan yang bekerja di isu HIV mungkin bisa berkenalan juga dengan kawan-kawan di isu lingkungan dan perubahan iklim karena sekarang kalau ngomong krisis iklim itu yang disasar yang bekerja harusnya nggak cuma kawan-kawan yang di isu lingkungan doang tapi semua kita harus bekerja gitu. Sekali lagi terima kasih, selamat siang dan selamat berproses. Saya akan menemani kawan-kawan sampai kawan-kawan nanti selesai berkegiatan. Mempersingkat waktu saya berbicara gitu, mungkin kita akan langsung mengundang Mas Panji untuk memulai kegiatan dan memoderatori kegiatan kita pada siang hari ini. Mas Panji, apakah sudah di tempat? Sudah, Mbak Wiwi. Terima kasih. Selamat Oke, siang. baik Mas Panji, langsung saja saya serahkan screen-nya ke Mas Panji untuk memulai sesinya. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiwi dan juga selamat siang teman-teman. Selamat datang di diskusi online kemanusiaan basis kerja sejati organisasi masyarakat sipil di Indonesia, sebuah pengantar. Kepada semua yang telah bergabung, saya ucapkan selamat datang dari seluruh penjuru Nusantara. Rupanya ya, siang hari ini saya perkenalkan saya Dimas Panji. Hari ini senang dan senang tentunya bisa diberi kesempatan untuk memoderatori kesempatan kali ini. Rekan-rekan semua, saya yakin bahwa kerja kemanusiaan adalah satu hal yang sangat penting, baik itu di dalam fase normal maupun terutama di fase-fase saat terjadi situasi krisis darurat. Di Indonesia sendiri, menurut data dari BNPB, tahun 2002 ada 3.522 bencana alam, di mana 1.057 itu merupakan kejadian cuaca ekstrim, terus terdapat kurang lebih 1.520 adalah bencana banjir yang mengakibatkan kurang lebih 851 jiwa meninggal, 8.726 orang luka-luka dan 46 hilang. Serta ada kurang lebih 5,42 juta jiwa yang terpaksa menjadi pengungsi karena berbagai peristiwa yang terjadi tersebut. Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita punya kesempatan yang sangat luar biasa karena bersama kita hari ini telah bergabung salah satu, kalau boleh saya bilang adalah salah satu begawan dalam konteks kebencanaan yang ada di Indonesia, yang juga telah lama berkecimpung di dalam dunia kebencanaan, baik itu nasional maupun global serta lokal. Beliau adalah Dr. Puji Pujiono. Tanpa berlama-lama lagi, kami panggilkan Bapak Puji Pujiono untuk kemudian bisa membersamai kita dan memberikan paparannya serta pandangannya terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai basis daripada organisasi masyarakat sipil Indonesia. Pada Bapak Pujiono yang hari ini langsung dari Bangkok, ini maka kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Panji. Selamat siang adik-adik semuanya dari seluruh Indonesia. Saya diminta untuk memberikan dasar-dasar kemanusiaan.
yang akan berkaitan dengan pekerjaan adik-adik semuanya. Tadi disebutkan saya bekerja di bidang penanggulangan bencana dan respon kemanusiaan. Memang cukup lama, saya bekerja di ASEAN dan PBB itu sekitar 30 tahun ya. Jadi waktu Anda belum lahir, saya sudah kerja internasional sampai sekarang. Sudah pensiun 3 kali. Tapi masih terus jalan. Gini, sebelum saya mulai, mungkin mengikuti caranya Mbak Wiwi tadi, coba teman-teman tuliskan di chat box satu pertanyaan yang Anda ingin dapatkan jawaban dari saya. Yang selama ini Anda pikirkan tapi belum sempat bertanya. Tuliskan tapi jangan di-enter dulu. Nanti waktu saya beri komando baru di-enter. Sekarang diketik dulu aja. Pertanyaan saya apa? Ya, teman-teman silahkan diketikkan pertanyaannya, tapi ingat tolong jangan di-enter dulu sampai ada komando untuk meng-enter agar jawaban itu muncul ya. Oke, baik. Sekarang tangannya di jempolnya di-enter semuanya untuk siap. Saya hitung ya. Dikirim 3, 2, 1. Silakan. Mas Panji silakan di-highlight. Ada beberapa yang umum aja yang kelihatan. Monggo. Pak, ada pertanyaan, bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan bencana yang ada untuk di lokal? Yang pertama, apa hubungan mendasar? Yang kedua, Pak, apa hubungan mendasar antara kemanusiaan dengan kebijakan publik? Itu seperti apa hubungannya? Yang ketiga, ada pertanyaan terkait dengan refleksi atas nexus dari humanitarian, development, and peace. Ini kayaknya berkaitan dengan nomor 2 itu, Pak. Jadi apa hubungannya kebijakan dengan kemanusiaan, bagaimana menyiapkan diri, dan sebagainya. Saya akan mulai dengan ini, teman-teman. Menghubungkan antara kemanusiaan, bencana, dan sebagainya dengan yang paling dasar, paling hakiki. Seperti ini. Saya mulai dengan kerangka hak asasi. Jadi pekerjaan kemanusiaan, pembangunan, dan semuanya ini dilakukan semata-mata untuk mencapai suatu peri kemanusiaan. Ingat, ada kata peri kemanusiaan yang setinggi-tingginya. Artinya menjadi manusia yang sebaik-baiknya seluruh dunia. Ini hanya bisa terjadi ketika orang itu memperlakukan dan diperlakukan satu sama lain dengan penghargaan terhadap hak asasinya. Nah, apa itu hak asasi? Kenapa saya bicara soal ini? Begini, ada salah satu teori, namanya teori kontrak sosial, teman-teman, di mana warga negara ini sebenarnya Anda dan saya itu masing-masing punya hak untuk nyetir mobil secepat-cepatnya, nyetir lagu dangdut sekenceng-kencengnya, sekeras-kerasnya, itu hak kita. Makan sebanyak-banyaknya dan pergi kemana saja. Oke? Tetapi rupanya hak pribadi itu menjadi bermasalah ketika kita berhadapan dengan hak orang lain. Saya punya hak menyetel lagu dangdut sekenceng-kencengnya, tapi tetangga saya punya hak atas ketenangan dan istirahat, kan gitu ya. Kalau itu dibiarkan, maka akan kisruh dunia ini, kan gitu ya. Maka kita sepakat sebagai warga negara memberikan beberapa hak dasar itu kepada negara untuk diatur. Oke? Saya memberikan, bahkan saya rela bayar pajak supaya negara itu menjamin kesejahteraan saya. Kalau teman-teman ingat ya, maka dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi setiap segenap bangsa dan negara dan tanah tumpah Indonesia, dan ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Nah, misalnya gitu. Itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi negara Indonesia itu dibentuk antara lain untuk melindungi warganya dan seterusnya. Dan kita menyerahkan beberapa haknya. Gitu ya. Jadi negara punya tanggung jawab, punya kontrak dengan kita, namanya kontrak sosial, untuk melindungi kita, untuk mewujudkan kesejahteraan kita, dan seterusnya. Dan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain, kelihatan ya? KTP ya, Pak ya? KTP ya. Betul. KTP saya ini, ya, di chat kelihatan ya. KTP saya ini mewakili suatu pernyataan bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, KTP ini memberikan saya perlindungan untuk tidak ditangkap semena-mena, Di dalamnya ada
dan NIK, ya, nomor induk kependudukan yang memberikan saya hak untuk bepergian, membeli, dan seterusnya. Ini wujud dari kontraknya negara dengan saya. Hak asasi itu dari mana asalnya? Dulu tahun 48, setelah Perang Dunia Kedua itu, setelah bom atom dan sebagainya, kurang lebih para pemimpin kita itu merenung dan mengatakan kalau kita terus-menerus memperlakukan satu sama lain dengan cara perang ini akan punah nih manusia, seluruh manusia dunia ini. Maka kita harus saling menghormati. Kita harus menjamin hak dasar. Apa itu hak dasar? Itu hak-hak yang melekat pada seseorang, pada setiap orang. Hak itu melekat pada dirinya, tidak bisa dicabut ya, dan berlaku kapan saja. Kecuali kalau orang itu memang melakukan misalnya nyolong motor, maka hak bergeraknya dicabut, dia ditaruh di dalam penjara. Nah ini mulai dari haknya. Jadi awalnya begini, pada tahun 48 maka dikeluarkanlah International Bill of Rights, suatu instrumen ya, semacam RUU itu tentang hak asasi manusia yang diterbitkan secara universal, secara global. Ini deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Namanya juga deklarasi. Misalnya, saya mendeklarasikan, Dek, aku cinta padamu. Itu deklarasi saya. Belum tentu diterima dong oleh perempuan tadi, atau partner saya tadi. Deklarasi sifatnya sepihak. Tetapi deklarasi itu diterima secara global tahun 48. Maka setelah itu keluarlah perjanjian-perjanjian yang mengikat, yang bersifat sektoral, ya, untuk menjamin hak asasi. Misalnya, ada konvensi yang menentang tentang perlakuan dan penghukuman. Jadi orang tidak boleh diperlakukan dan dihukum secara tidak manusiawi. Ini Convention Against Torture. Ini adalah konvensi menentang hukuman yang tidak manusiawi tahun 48. Saya lanjutkan ya, terus di layar ini. Ada konvensi yang sektoral lainnya, yaitu Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ICSCR tahun 66. Maka hak kita memilih, untuk dipilih, hak bepergian, hak punya pekerjaan, hak bersekutu, hak untuk membuat perkumpulan, ini semuanya dijamin dengan Kovenan Internasional tahun 66. Negara Indonesia menandatangani Kovenan, maka dia, pemerintah Indonesia, negara Indonesia itu mempunyai kesepakatan dengan semua dunia tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, ini tadi saya katakan hak untuk bersekutu, mendirikan partai politik, hak untuk meminta suaka, dan seterusnya, itu tahun 66. Kemudian, Konvensi Hak Anak, itu terbit di tahun 89. Ini lagi-lagi sektor ya. Jadi hak anak-anak itu dijamin, dia punya kekhususan, harus dilakukan dengan cara berbeda. Hak untuk perempuan, itu tahun 79. Kemudian hak untuk penyandang disabilitas tahun 2006. Ya. Kemudian hak untuk tidak diculik dan dihilangkan secara paksa, ICPPID. Kemudian hak untuk pekerja migran dan keluarganya, ICMW. Dan yang paling akhir adalah hak tentang penghapusan segala jenis bentuk diskriminasi. Enggak, yang paling akhir sebenarnya migran ya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah instrumen-instrumen internasional yang disusun dan disepakati secara global, yang kemudian harus diterjemahkan menjadi undang-undang nasional. Dari sini maka muncullah pekerjaan seperti pembangunan. Pembangunan itu berarti ingin membuat anak menjadi anak yang sebaik-baiknya, membuat para perempuan itu berkembang memenuhi cita-citanya, membuat para disabilitas itu berkembang tidak dibatasi oleh disabilitasnya. Ini semua upaya pembangunan dalam keadaan normal, dimanapun, kapanpun, siapapun, dan di negara manapun. Makanya disebut Universal Declaration of Human Rights. Next slide, Mbak Iwi. Apa hubungannya pembangunan dengan penanggulangan bencana? Saya menjelaskan sekarang adalah saya menghubungkan antara hak asasi pembangunan dengan penanggulangan bencana. Jadi begini, bagian dari penanggulangan bencana, bagian dari pembangunan itu adalah suatu pembangunan yang berjalan dengan lancar. Ada pembangunan yang dapat menimbulkan bencana. Ada juga situasi di mana
bencana, misalnya di Palu kemarin, gempa bumi 6 menit saja itu menghancurkan pembangunan yang puluhan tahun. Jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan antara pembangunan dengan penanggulangan bencana. Nah, ini saya menjelaskan ada 3 bisnis kunci di sini. Yang pertama sebelah kiri adalah manajemen risiko bencana, yang di tengahnya manajemen kedaruratan, dan paling kanan manajemen pemulihan. Ini kira-kira adalah proses bisnis penanggulangan bencana. Ya. Saya jelaskan sekarang. Yang sebelah kiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu ada ancaman. Tidak ada hidup yang betul-betul aman, itu nggak ada. Tetapi selama ancaman itu tidak secara aktif bertransformasi, dia tetap ancaman aja. Dia tidak menimbulkan apa-apa. Tetapi ketika dia menjadi suatu peristiwa, maka dia menjadi bahaya. Ada progresi dari ancaman menjadi bahaya. Itu dari sisi ancamannya. Nah, dari sisi kitanya, tentunya, meskipun ada ancaman polusi, misalnya. Ternyata ancaman polusi, dan kalau dia menjadi bahaya, seperti di Jakarta, ini ternyata menimpa orang berbeda-beda. Jadi fakta yang sama, ancaman yang sama, dan bahaya yang sama, polusi, itu menimpa orang berbeda-beda tergantung pada karakteristik atau ciri-ciri dari personalnya. Nah, kesanggupan orang untuk mempertahankan diri dari ancaman, dan kalau kena ancaman bangkit lagi, itu disebut kemampuan atau ketangguhan. Ini gambaran tentang kondisi risiko. Gitu ya teman-teman ya, singkatnya. Nah, pekerjaannya apa saja di dalam manajemen risiko? Yang pertama adalah mencegah. Artinya, jangan sampai kita itu membuat risiko yang baru. Udah ketahuan Jakarta ini gampang kena polusi, masih juga didirikan industri pembuatan batu bata misalnya. Nah, itu berarti kita membuat risiko sendiri. Atau memperparah risiko yang sudah ada. Itu berarti pencegahan itu berkaitan dengan risikonya. Sampai situ jelasnya. Yang kedua, di dalam bagian manajemen risiko itu ada mengurangi peluang terjadinya kejadian. Jadi kalau di sini misalnya sudah ketahuan sering kena banjir gitu ya, maka segala upaya diusahakan supaya banjir itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi tidak sekencang yang tahun kemarin. Ini berarti upaya untuk mengurangi kejadian banjirnya gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan mitigasi. Dalam pandangan saya, kalau mitigasi itu, di kampung saya jelas-jelas kena banjir, Kampung Melayu. Tiap tahun kena banjir. Tidak bisa melakukan apa-apa terhadap volume air dan arah alirannya itu. Tapi saya melakukan sesuatu supaya ketika terjadi banjir, dampaknya tidak terlalu buruk pada saya, atau tidak seburuk tahun lalu. Nah, terus upaya apa yang dilakukan? Upaya bisa berupa struktural. Struktural itu berarti rancang bangun, engineering ya, yang mencoba merubah arah sungai, membuat dam, membuat tembok, dan sebagainya. Itu adalah rancang bangun rekayasa. Bisa juga yang bersifat non-struktural, dengan membuat kebijakan. Kalau tahu daerah ini daerah lahar ya, di Merapi sana, Cangkringan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tidak boleh tinggal atau menjadi penduduk di daerah ring 1, kawasan bencana 1, tidak boleh ditinggali misalnya. Hanya boleh membawa hewan tapi tidak boleh membangun rumah, misalnya gitu. Bisa juga berupa transfer. Artinya seperti BPJS gitu. Kalau saya mengurus kanker, penyakit kanker sendiri kan mahal. Tapi kalau setiap orang membayar BPJS, maka kumpulan uangnya itu digunakan untuk mengatasi kanker yang cuma beberapa persen. Berarti risikonya disebar, dibagi rata. Nah, kemudian setelah dilakukan semuanya itu masih ada sisa risiko yang tidak tertanggulangi, maka kita menyiapkan diri, yaitu menyusun kerangka kerja, rencana, dan prosedur untuk melakukan respon kalau terjadi bencana. Ya, nah ini adalah bagian pertama. Bagian kedua sekarang tentang manajemen kedaruratan, teman-teman. Berarti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana merespon ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa. Ya, nah peristiwa itu bisa berupa banjir, gempa, bisa berupa kebakaran dan sebagainya. Salah satu kegiatan pertamanya adalah kesiagaan.
yaitu menyusun protokol dan kontingensi terhadap suatu bencana yang dibayangkan akan terjadi. Ketika sudah terjadi, dilakukan tanggap bencana, yaitu menghentikan atau mengendalikan kejadiannya, imbasnya dan dampaknya, berusaha dikendalikan supaya tidak meledak terlalu besar, kalau banjir tidak membunuh terlalu banyak orang, dan kalau tidak bisa, kalau sudah terlanjur, sedemikian rupa supaya yang kena banjir tidak mati kedinginan, dan kalau dia survive, dia tidak mati kelaparan. Dan kalau tidak mati kelaparan, tidak kena kolera. Ini semua adalah kegiatan untuk mengendalikan banjir dan dampaknya. Ini adalah tanggapan bencana. Nah, kemudian di sebelah kanan ada manajemen pemulihan, yaitu semua upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi, membangun lagi, dan memperkuat diri. Nah, dalam kaitan itu, dalam bisnis proses itu, adik-adik dan teman sekalian, terkait dengan tanggap bencana, ada situasi-situasi yang menimbulkan kedaruratan kemanusiaan. Kalau saya urut, jadi ada suatu kejadian yang sedemikian luar biasa besarnya, entah karena cakupannya besar atau kejadiannya sedemikian parah, sehingga orang itu tidak bisa makan, tidak selamat, mudah kena penyakit, tidak bisa lagi berfungsi sebagai keluarga, misalnya gempa bumi besar sekali, sehingga pemerintah itu tidak mampu menanganinya. Maka terjadi sesuatu situasi yang menjadi keprihatinan luar biasa yang disebut dengan kemanusiaan, di mana kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan orang itu terancam secara masif. Nah, ini adalah kedaruratan kemanusiaan. Coba kita runut balik ya. Tidak semua situasi itu menjadi bencana. Tidak semua kejadian ancaman itu menjadi bencana. Tidak semua bencana itu menjadi kedaruratan. Ada bencana yang banjir ya, semata kaki 3 hari surut lagi. Ada kejadian bencana, tapi dia tidak darurat. Tidak semua kedaruratan menimbulkan keadaan kemanusiaan. Ada kedaruratan besar, tapi setelah itu tertangani segera, enggak terjadi situasi kemanusiaan. Gitu ya. Nah, sekarang saya bergeser ke arah kemanusiaan. Ini hukum yang mengatur bukan hukum hak asasi manusia lagi, tapi hukum humaniter. Tetapi humaniter itu berkaitan dengan 2 hal. Yang satu terutama tentang situasi yang melibatkan situasi kedaruratan, tetapi bukan karena bencana alam. Ya, ini seperangkat aturan yang mengikat semua pihak tentang konflik. Jadi ini ada aturan-aturannya. Orang itu, negara itu boleh berperang, bukan tidak boleh. Orang boleh berperang. Tetapi berperang pun harus beradab. Nah, ini berkaitan dengan adab untuk melakukan konflik seperti apa. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah adab untuk berperang sedemikian rupa, tetapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah hak asasi manusia yang tadi saya sebutkan. Menjunjung tinggi martabat, keselamatan, kesejahteraan. Itu tidak boleh dikorbankan. Jadi Anda boleh berperang, tetapi di sebelah kiri, hukum-hukum yang disusun di Jenewa, itu hukum humaniter internasional itu, mengatur bagaimana ketika orang berperang, tetap dijaga martabat dan hak-haknya. Misalnya, namanya tentara ya, berarti dia itu tanda tangan kontrak dia mau membunuh atau dibunuh, nanti tentara ya. Tetapi ketika dia sudah tidak memegang senjata, dia sudah tidak ikut berpartisipasi, harus dilakukan seperti apa? Misalnya, ketika ada orang-orang yang terlibat dalam peperangan yang terluka, baik di daratan maupun di lautan, atau menjadi tawanan perang. Dan juga orang-orang sipil di daerah konflik seperti di Syria dan sebagainya. Itu bagaimana melindunginya? Nah, ini adalah konvensi-konvensi kesepakatan-kesepakatan di Jenewa yang mengatur tentang tata cara konflik dan melindungi penduduk sipil. Nah, kemudian penduduk sipil baik dalam kasus pertentangan bersenjata di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa saya katakan begini? Supaya teman-teman di LSM ini sadar bahwa kita punya peran untuk menjaga martabat, kesejahteraan, dan keselamatan orang-orang ya dalam situasi konflik sekalipun. Yang sebelah kanan ini hukum-hukum yang disusun di Hague. Hukum internasional ketiga itu hukum tentang pengungsi. Tadi saya menunjukkan KTP, KTP saya ini. Selama saya pegang KTP ini di Indonesia, semua pemerintah daerah, polisi, tentara, tukang parkir tahu bahwa saya orang Indonesia dan tidak bisa dilakukan semena-mena, gitu ya. Tetapi ketika saya menyeberang perbatasan,
misalnya ke Thailand, KTP-nya nggak berlaku lagi nih. Dia hanya berlaku di Indonesia kan. Dia melindungi hak-hak saya di Indonesia. Ketika saya pergi ke Thailand, saya tidak punya KTP, ya kan? Maka saya tidak bisa dilindungi lagi. Apalagi kalau kepergian saya itu bukan untuk bepergian untuk karir atau sekolah, beasiswa atau bekerja migran. Kalau saya pergi secara reguler, berarti saya sebagai warga negara membawa paspor nggak masalah. Atau menjadi pekerja migran itu adalah perpindahan reguler. Tetapi ada perpindahan yang irreguler, yaitu orang-orang yang menjadi pengungsi. Karena saya ini anaknya PKI atau cucunya Kahar Muzakar, gerakan NII di Indonesia yang dilarang oleh pemerintah, saya nggak bisa sekolah, nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi pegawai negeri, maka saya harus kabur ke Sri Lanka atau ke Belgia dan minta suaka. Pada saat itu paspor saya nggak berlaku, KTP nggak berlaku, saya minta perlindungan. Nah, ini adalah pengungsi. Ada lagi migran undocumented. Perginya pakai visa turis ke Amerika. Setelah itu nggak balik lagi. Jadi penduduk gelap di New York sana. Jualan bakso atau jadi tukang pijat atau apa, nggak pulang-pulang gitu ya. Ini undocumented. Tapi ada juga orang-orang yang dipaksa, misalnya korban dari human trafficking, ya, korban perdagangan orang, atau diculik, atau disandra. Ini orang-orang yang hak dan martabatnya tidak bisa dilindungi oleh negara. Maka harus ada orang ketiga yang mendukung. Ini adalah di bawah hukum pengungsi, gitu ya. Nah, di sini prinsipnya yang diperlakukan adalah orang-orang itu tidak boleh dipaksa untuk pulang ke rumahnya ketika di rumahnya dia itu sudah terancam. Nah, teman-teman, ini adalah kerangka perlindungan terhadap orang yang dalam kondisi yang luar biasa. Nah, salah satunya yang namanya internally displaced person, IDP, itu orang yang mengungsi di dalam negerinya sendiri karena sebab-sebab konflik maupun keadaan bencana misalnya. Lanjut Mas, lanjut Mbak Iwi. Nah, saya akan mulai dengan koordinasi yang sifatnya global, oke, dan nasional. Ini agak rumit tapi saya ceritakan saja kasarnya. Dulu waktu saya masih muda, waktu saya kerja di PBB awal-awal tuh, akhir tahun 80-an. Di PBB itu tergantung dari siapa yang kuat. Jadi misalnya kalau ada badan atau lembaga PBB di suatu wilayah, dia punya program pengungsi yang besar, maka dia akan memimpin operasi. Kalau terjadi bencana itu dia akan memimpin. Kalau kebetulan dia di Afrika sana ada lembaga yang menangani kekeringan dan kelaparan, program pangan dunia, terus terjadi peperangan, maka dia yang memimpin gerakan kemanusiaan di tempat itu, gitu ya. Jadi tergantung siapa yang kuat lah di situ. Karena biasanya lembaga PBB itu punya penerbangan sendiri, ya, dia punya gudang sendiri, dia punya security sendiri, dia punya kendaraan, ya kuat gitu. Nah, ada situasi-situasi di mana PBB itu kocar-kacir, teman-teman. Ya, tidak bisa merespons secara terkoordinasi. Maka negara-negara anggota termasuk Indonesia mengatakan, PBB, kamu harus mengorganisasi dirimu lebih baik dong. Jangan begitu. Udah duitnya dari kami yang bayarin, kami iuran tiap tahun. Kamu nggak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yang rugi kita semua. Ayo perbaiki dirimu. Nah, kasarnya begitu. Maka PBB kemudian memperkenalkan suatu rancang bangun koordinasi kemanusiaan secara global. Ya, di mana mulai dari tahun itu, awal tahun 2000-an lah ya, maka urusan kemanusiaan itu dibagi-bagi, teman-teman. Yang dulu namanya sektor, sekarang disebut klaster. Oke. Nah, sektor-sektor itu dipercayakan di tingkat global, itu dipercayakan pada lembaga-lembaga tertentu. Dari situ, secara global, para pimpinan lembaga itu kemudian membentuk klaster. Klaster itu sekumpulan lembaga PBB ditambah dengan INGO, berarti LSM internasional, membentuklah klaster-klaster di tingkat global. Dulu waktu saya di Jenewa, nah itu membentuk klaster namanya klaster pemulihan dini. Waktu saya masih muda dulu.
dan bersama dengan klaster yang lain menyusun suatu mekanisme pengkajian kebutuhan awal. Nah, itu berarti di tingkat di Jenewa. Nah, di Jenewa itu kemudian di tingkat nasional dibentuk juga klaster yang terdiri dari lembaga-lembaga PBB di negara itu. Ada UNICEF Indonesia, UNHCR Indonesia ada, IOM juga ada. Nah, ini masing-masing itu konsisten dengan globalnya. Kalau UNICEF tanggung jawab tentang pendidikan. Mati hidup dia akan urusi pendidikan itu karena dia sudah diberi mandat oleh negara anggota gitu ya. Dan dia bertanggung jawab kalau tidak ada lembaga lain yang merespon maka dia akan merespon. Nah, di sini dibentuklah klaster nasional. Kemudian ada anggotanya. Nah, anggotanya ada INGO, ada LSM lokal, ada Persatuan Perempuan dan seterusnya. Ada anggota-anggotanya yang melakukan koordinasi antar klaster dan bertanggung jawab kepada pimpinan PBB di tempat tersebut, gitu ya. Jadi kepala lembaga PBB. Ini ada kantor namanya OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Kantor yang mengurusi urusan kemanusiaan itu tanggung jawabnya mengkoordinasi, gitu ya. Jadi itu tingkat nasional, tingkat global, ada konsistensi. Nah, pertanyaannya, teman-teman lokal bermain di mana kalau gitu? LSM lokal. Di sebelah kiri, ini adalah struktur globalnya, teman-teman. Tadi saya katakan bahwa, urusan pangan itu program pangan dunia dengan program pertanian dunia, tanggung jawab. Ya. Urusan kesehatan selalu WHO. Yang sebelah kiri itu struktur klaster global. Nah, di Indonesia seperti apa? Di sebelah kanan, tengah dan kanan ini adalah klaster di Indonesia. Tidak begitu jelas, tetapi bentuknya berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Tetapi sama, urusan ketahanan pangan itu yang mengurusi adalah WFP, ya, yang pendidikan itu UNICEF dan seterusnya. Bedanya ketika di tingkat nasional, BNPB menunjuk kementerian dan lembaga sebagai penanggung jawab. Maka terjadi tandem kementerian lembaga bersama dengan lembaga PBB bersama-sama bertanggung jawab terhadap urusan-urusan itu di tingkat nasional. Dan ketika terjadi bencana di daerah, seperti di Palu, seperti di Yogyakarta, dibentuklah klaster-klaster di daerah. Nah, ketika di lapangan itu, maka teman-teman LSM menjadi anggota klaster sesuai dengan kepakaran dan kebutuhannya. Jadi ada yang masuk klaster ekonomi lah, ada yang masuk ke klaster pendidikan, ada yang masuk ke klaster pelindungan dan pengungsi, dan seterusnya, tergantung dari keinginannya. Itu adalah rancang bangun klaster kemanusiaan di tingkat global dan di tingkat nasional sampai dengan daerah. Jadi saya ulangi, untuk mengurus keadaan-keadaan khusus karena krisis, baik karena konflik atau bencana, dibentuklah suatu rancang bangun koordinasi yang disebut sebagai klaster. Masing-masing klaster ada penanggung jawabnya di antara lembaga internasional dan PBB. Di tingkat nasional, di Indonesia dipercayakan kepada kementerian lembaga berpasangan dengan lembaga-lembaga PBB yang saya sebutkan tadi. Dan ketika di daerah, di lapangan dibentuk klaster sebagaimana diperlukan, di mana teman-teman LSM bisa bergabung sesuai dengan keinginan dan kepakarannya. Ya, menarik sekali Pak penjelasannya terkait dengan klaster tadi, untuk menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Nah, pada saat non terjadi peristiwa, Pak, apakah klaster ini aktif atau pasif? Pertama, dan seringkali dalam peristiwa kebencanaan itu teman-teman lokal itu tidak bergabung dalam klaster-klaster ini. Nah, konteks pembicaraan kita hari ini adalah mobilisasi sumber daya lokal untuk dalam rangka menghadapi ketangguhan dalam kebencanaan. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa kendala hal ini yang menjadi kendala? Apakah karena memang klaster itu tidak tersosialisasi atau karena proses keanggotaannya atau mendaftar di sana agak susah? Mungkin teman bisa dikasih penjelasannya untuk teman-teman. Makasih, Pak. Ya, ini kalau teman-teman lihat yang paling kiri ya, ini sebenarnya klaster itu digagas sebagai suatu platform dan mekanisme yang bergerak mulai dari prevention, pencegahannya. Lihat ini yang paling kiri ya, di lingkaran bawahnya. Ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan,
ada respon, ada pemulihan, ada rekonstruksi. Jadi klaster itu sebenarnya digagas sebagai platform yang berjalan di semua tahapan penanggulangan bencana. Bukan cuma respon, tetapi dia menjadi heightened atau menjadi sangat intensif ketika terjadi kedaulatan bencana. Nah, salah satu keluaran di samping dari KTT itu ada suatu kesepakatan yang disebut dengan Grand Bargain, the Grand Bargain, yaitu suatu kesepakatan antara para donor, lembaga PBB, LSM internasional, dan para pemerintah di belahan bumi utara untuk meningkatkan efektivitas respon kemanusiaan. Namanya The Grand Bargain. Yang pertama, Grand Bargain 1.0 tahun 2016, itu banyak keinginannya, banyak komitmennya. Saya nggak usah baca satu-satu, tapi mereka beranggapan bahwa respon kemanusiaan itu harus menjadi lebih baik, harus lebih transparan, harus menggunakan lebih banyak uang berbasis tunai misalnya, harus melakukan kajian bersama, pendanaannya harus membutuhkan banyak sekali yang lainnya. Ya. Ini adalah beberapa tujuan-tujuan yang berusaha untuk dilakukan reformasi besar-besaran terkait dengan Grand Bargain 1.0. Nah, ini kemudian dicerminkan dalam gugus-gugus tugas. Ada gugus tugas transparansi dan sebagainya. Nah, salah satunya gugus tugas tentang pelokalan. Ini berdasarkan dari pemahaman bahwa respon kemanusiaan itu paling baik kalau dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan lapangan, yaitu pelaku-pelaku lokal, seperti LSM lokal. Itu yang paling efektif seharusnya. Biayanya murah, dia tahu dan kenal orang-orang yang terkena bencana atau kena krisis, dia tidak membedakan antara respon dengan pembangunan dan sebagainya. Pokoknya dia tahu persis lah, namanya juga orang setempat ya. Dibandingkan dengan orang-orang dari Norwegia sana datang ke Donggala misalnya mau bikin rumah atau datang ke Aceh setelah tsunami, orang asing dia nggak tahu kulturnya seperti apa, nyewa mobil di mana nggak tahu, makanan orang lokal senangnya apa nggak tahu, kan berarti banyak kejadian yang wasted ya. Maka itu jiwa dari pelokalan itu adalah berusaha untuk mendorong teman-teman lokal itu untuk berfungsi seluas-luasnya, berkontribusi supaya respon kemanusiaan menjadi lebih efisien. Di Grand Bargain 1 itu, Mbak Wiwi, slide berikutnya. Ini tujuan-tujuan besarnya. Saya tidak akan baca satu-satu, tetapi pada intinya, pilar-pilarnya itu melibatkan satu, tentang transparansi fleksibilitas pendanaan. Ini di tingkat global sana pendanaan kemanusiaan itu rumitnya setengah mati. Persyaratannya juga tinggi dan repot. Sehingga yang dapat uang itu selalunya adalah lembaga LSM internasional. Lokal itu nggak akan pernah dapat, susah karena nggak memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah akuntabilitas, kemudian kemitraan, dan kemudian tentang koordinasi. Ini adalah prioritas-prioritas dari Grand Bargain yang dibuat pada tahun 2021 ketika 5 tahun sesudah Grand Bargain yang pertama, ya, disegarkan menjadi namanya Grand Bargain 2.0. Nah, bulan Juni kemarin tahun 2023 muncul Grand Bargain yang ketiga. Ini reformasi lebih jauh. Nah, sekarang dia lebih konkret lagi. Dia akan menunjuk duta-dutanya, satu orang dari Malaysia, setahu saya. Kemudian ada kelompok fasilitasi, dibantu oleh sekretariat, dan seterusnya. Slide terakhir. Nah, concern yang di-tackle ini untuk Grand Bargain yang nomor 3 ini. Yang pertama adalah berusaha untuk mendorong beberapa prioritas, ya, yaitu pendanaan yang berkualitas, pendanaan yang multi tahun, ya, yang lebih luas gitu. Kemudian pelokalan, Anda ingat tadi pelokalan menguatkan, membolehkan, membantu para pelaku lokal untuk merespon dan berpartisipasi dalam respon kemanusiaan. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat terkena bencana, terkena krisis, ya. Kemudian anticipatory action, tindakan antisipatif, kolaborasi multisektor, dan mekanisme pendanaan inovatif. Ini adalah beberapa 6 prioritas yang didorong untuk Grand Bargain jilid 3 ini. Kemudian mekanismenya ada kaukus, ada akuntabilitas, dan ada program-program yang dilakukan di tingkat negara. Ini tentang Grand Bargain.
Saya ringkas lagi, sekali lagi, saya tadi menjelaskan satu, asal muasalnya sejatinya pekerjaan kemanusiaan adalah pemenuhan penjagaan hak, martabat, kesejahteraan, dan keselamatan setiap orang. Yang dipecah menjadi dua, pemenuhan hak pada saat normal melalui pembangunan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, terhadap siapa saja. Ini adalah hak asasi manusia, kegiatan pembangunan yang biasanya. Dan ada satu cabang hukum yang ini diterjemahkan dengan macam-macam covenant sektoral tadi ya, untuk anak, untuk perempuan, disabilitas, dan seterusnya. Stream yang kedua adalah pekerjaan untuk orang-orang yang mengalami kondisi khusus, entah karena krisis atau bencana, sehingga haknya tidak terpenuhi, martabatnya terganggu, kesejahteraannya terancam, dan mungkin bahkan kehidupannya terancam. Maka diperlukan suatu tatanan hukum tersendiri namanya hukum humaniter atau kemanusiaan. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan itu, maka disusunlah suatu rancang bangun koordinasi global dan nasional tentang penanganan keadaan krisis untuk memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan martabat terhadap orang. Dan yang ketiga, dalam rangka meningkatkan dan mereformasi rancang bangun kemanusiaan itu dilakukan yang namanya The Grand Bargain, jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang di dalamnya disebutkan bahwa pelaku lokal seperti LSM lokal dan komunitas terdampak harus diberi keleluasaan, dukungan, dan ruangan untuk berpartisipasi, melakukan yang terbaik, dan berkontribusi supaya respon kemanusiaan bisa menjadi lebih efektif. Demikian, saya akhiri, saya kembali kepada Mas Panji. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Puji atas paparannya yang begitu mencerahkan, dan juga kita mendapatkan gambaran bagaimana tatanan global dan juga pelokalan itu sudah semakin melebar, ditambah lagi dengan adanya Grand Bargain yang 3.0 itu sendiri yang baru saja berlalu. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, boleh raise hand ataupun boleh raise hand. Silakan. Ya, mohon izin rekan-rekan dari Lokadaya dan juga Bapak Puji. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam beberapa case yang pernah saya alami, khususnya di penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Banten, itu banyak sekali kasus yang tadi saya tanyakan, makanya di awal saya tanyakan hubungan mendasar kemanusiaan dengan kebijakan publik itu sejauh mana sih dan seperti apa? Karena pada saat itu saya pernah menghandle sebuah kasus, temuan kasus HIV yang diawali dengan kasus positif seorang bayi usia 1 tahun. Tapi dalam hal ini dari pihak pemerintah daerahnya saja belum mengetahui keberadaan kasus tersebut. Sehingga penanggulangan dan penanganan kasusnya ini menjadi lamban, yang pada akhirnya si bayi tersebut sudah dalam kondisi AIDS, dan setelah 3 bulan ditemukan kasus tersebut ternyata bapak dan ibunya positif juga. Artinya dari sisi kemanusiaan dia punya hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang sama seperti penduduk yang lain. Ya. Situasi HIV/AIDS bayi ini, ingat yang saya katakan dengan keadaan kemanusiaan itu situasi darurat atau krisis yang tidak bisa dihandle dengan cara biasa, yang kalau dibiarkan bisa menimbulkan keruntuhan martabat sampai keselamatan hidup dan seterusnya yang terancam secara masif. Tapi kalau kasus 1 orang, 2, 3 orang, ini berarti masih dalam kerangka hak asasi manusia dong, Der? Ya nggak sih? Haknya anak ini, walaupun dia, atau bukan kata walaupun, justru karena dia itu mempunyai HIV/AIDS di dalam tubuhnya, dia harus mendapat perlindungan lebih dari yang lainnya. Gitu ya, Der? Ya. Ini tentang hak asasi manusia, bukan bicara tentang kemanusiaan. Paling banter dia bicara tentang kemanusiaan. Berarti menjadi manusia yang lebih baik. Kita semua ini berperilaku seperti manusia. Itu sangat berbeda dengan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan berarti, misalnya, ada situasi HIV/AIDS yang meluas dalam suatu daerah, yang pemerintah nggak mampu menanganinya lagi, memerlukan bantuan dari luar. Nah, itu situasi, kalau dibiarkan, kondisi kemanusiaan bisa runtuh. Jadi saya konfirmasi dulu ya, yang kamu bilang itu dari ini lebih pada hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pertanyaan yang kedua dari Pipit, dari Yapen Mas ya. Pipit,
Kenapa pengungsi yang sudah bertahun-tahun di Indonesia itu nggak diberangkatkan ke negara ketiga yang dijanjikan sebelumnya? Bagaimana dengan hak asasi mereka? Ini ada situasi, Bibit. Orang-orang itu yang datang ke Indonesia secara tidak resmi mengatakan saya ingin mendapat suaka politik untuk pergi ke negara lain. Karena di Indonesia dia tidak boleh menjadi warga Indonesia. Katanya dia mau ke Australia, dia mau ke Kanada, mau ke Amerika dan seterusnya. Jadi ini seperti tempat singgah Indonesia itu. Oke, masalah pertamanya adalah untuk menjadi pengungsi, orang-orang itu harus bisa membuktikan bahwa kesejahteraan dan keselamatannya terancam di negara asalnya. Sehingga dia nggak bisa dipulangkan. Tadi, non-refoulement tidak boleh dipaksa pulang. Ya. Yang kedua, dia harus membawa bukti diri yang lengkap bahwa dia itu mempunyai hak untuk pergi ke negara lain. Situasinya adalah banyak di antara mereka ini sebenarnya yang landingnya di Malaysia. Dari Malaysia dia mengambil perahu, pakai tekong, beli karcis 5 jutaan, mau lari ke Australia, melewati Indonesia. Ketangkap di Lombok, ketangkap di Makassar, kapalnya rusak, nyasar di Cisadane, dan seterusnya. Mereka ditaruh di tahanan imigrasi. Sampai dia bisa membuktikan bahwa dia adalah pengungsi. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan, ya tetap jadi tahanan. Atau dia menjadi pengungsi tinggal di puncak, di mana gitu, tapi tetap tidak bisa membuktikan dirinya punya hak yang sepenuhnya untuk ditolong di negara ketiga. Maka dia mangkrak di Indonesia. Oke. Ini bukan hanya itu. Kalau kita bicara di Pakistan misalnya, jumlahnya puluhan ribu. Di Afrika lebih banyak lagi. Indonesia kita bukan penandatangan konvensi internasional tentang pengungsi. Satu-satunya negara di Asia yang penandatangan adalah Filipina. Masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana tambahkan Bapak ketika para pengungsi sudah direlokasi ke suatu tempat yang aman, namun mereka memilih kembali ke daerah asal yang berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan mereka? Ini salah satu contoh kecil di Kabupaten Sika saat erupsi Gunung Rokatenda. Adrian harus baca buku Pedoman Penanganan Pengungsi Internal. Pedoman itu menyebutkan perlindungan pemenuhan hak orang-orang yang terpaksa mengungsi di dalam negaranya sendiri, tidak karena konflik, ya. Itu seperti apa? Nah, salah satu di antaranya mengatakan seperti ini, Andrian. Orang-orang mengungsi itu sebagaimana pengungsi internasional, itu paling bagus solusinya adalah pulang ke tanahnya sendiri. Kalau tidak bisa tinggal di tempat yang baru, dan hanya kalau tidak mungkin semua cara sudah dicoba, baru ke tempat lain. Ini semata-mata karena kita memahami orang itu punya hubungan khusus dengan tanahnya. Bukan hanya tanaman bercocok tanam, tapi dengan kuburan para leluhurnya. Tempat tali pusarnya ditanam misalnya. Jadi di Sika itu bukan mudah memindahkan mereka. Karena Tuhan-Tuhan mereka di pohon-pohon, di bukit-bukit, di tebing-tebing itu misalnya ya. Atau kakek neneknya dikebumikan di bawah pohon itu. Dan itu salah satunya tanah yang dia miliki. Nggak mudah mau digantikan sana dekat ND sana diberikan tanah baru. Makanya dipaksa pun dilakukan iya. Tetapi setelah itu dia balik ke tanahnya. Gitu ya Adrian ya. Jadi itu psikologi budaya tentang IDP, Internally Displaced Person. Pertanyaan terakhir? Kalau saya justru sebenarnya pertanyaan saya tentang di lokal, Pak. Kita mengirim bantuan ke lokasi bencana. Tapi bantuan itu justru tidak sampai ke lokasi bencana tersebut. Ya. Itu biasanya disebabkan karena faktor-faktor seperti apa ya, Pak? Jadi begini, Linda, begini. Ketika saya mengatakan bahwa ada asumsi bahwa teman-teman lokal itu adalah pelaku terbaik untuk menolong teman-teman dan saudaranya, gitu. Karena dia tahu budayanya, tahu teman dan sebagainya. Terlepas dari apa bisnisnya LSM-nya Linda, kamu bisa terlibat dalam penanganan bencana dan penanganan krisis. Gitu kan ya? Itu saya katakan begitu. Tetapi itu juga bukan berarti siapa saja bisa melakukannya, ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia kemanusiaan, bukannya lebih mudah, diikat kita oleh nilai-nilai yang lebih tinggi dari pemerintahan. Kita harus menghargai orang yang kita bantu, bahwa mereka bukan semata-mata penerima bantuan.
Ini 3 dari banyak prinsip yang lainnya yang mengatur tentang pekerjaan kemanusiaan. Tetapi kalau mereka itu tidak diisi oleh dasar-dasar prinsip semacam ini, maka orang-orang yang mengumpulkan bantuan dari Linda itu tadi, dia tilep duitnya, nggak tahu buat apa. Karena Iya, dia betul. merasa, wah ini dapat duit, nggak ada yang meriksa lagi buat apa. Atau dia gunakan untuk kepentingan yang bukan sesuai yang diinginkan oleh Linda, bukan oleh orang yang kena bencana. Nah itu. Jadi Linda, jawaban saya adalah, karena situasi kemanusiaan itu menggerakkan naluri orang untuk menolong, untuk membantu. Kadang-kadang keinginan untuk membantu itu justru menimbulkan kemudaratan. Karena dia tidak belajar, dia tidak didasarkan pada nilai, dia tidak berpengalaman. Oke? Tadinya mau bantuin tuh Linda, tapi setelah kasih bantuan malah kesusahan. Berarti keinginan untuk menolong itu, Linda, selalunya tidak menjamin bahwa yang ditolong itu menjadi lebih bahagia, lebih terpenuhi haknya. Kalau sembrono malah bisa mati. Betul. Jadi bencana, Pak ya. Bencana kedua, Ya. itu Linda, Iya, kalau orang Jawa bilang, betul. untung dia mati. Kalau nggak mati, dia cacat. Nah, Dia nggak mati, tapi terus begini seumur hidupnya gimana anaknya itu. Ya, gitu ya. Gitu ya, Lin ya. Siap, Pak. Hai, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan satu menarik, Pak. Silakan. Terkait dengan kebijakan, mungkin kebijakan untuk peningkatan kapasitas daripada OMS lokal yang ada, Pak. Ya. Terkait dengan peraturan BNPB ataupun Republik Indonesia, bahwasanya bagi lembaga internasional yang masuk ke Indonesia itu harus bermitra dengan organisasi nasional yang ada pada saat terjadi bencana ataupun hal lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh OMS lokal dalam rangka peningkatan kapasitas sehingga mereka organisasi masyarakat lokal di daerah ini memiliki kapasitas dan kompetensi untuk merubah dirinya dalam tanda kutip, atau tidak merubah ya, bertransisi menjadi organisasi yang mampu melakukan respon. Bercermin dari kejadian mungkin di Palu, Sulawesi Tengah, yang pada saat itu banyak organisasi lokal yang terpaksa harus bertransformasi untuk sesaat menjadi lembaga respon. Demikian Pak, over to you. Saya contohkan ya, misalnya nama saya adalah Henny. Saya dari Yayasan Adikti. Ini contohnya. Henny dari Yayasan Adikti di Balikpapan. Pekerjaan saya adalah tentang lingkungan. Oke? Advokasi lingkungan. Ini contoh saja. Henny jangan marah ya, Henny, Yayasan Adikti di Balikpapan berjuang masalah lingkungan. Oke? Pertanyaan Mas Panji. Bagaimana caranya supaya yayasan saya itu juga siap untuk merespon keadaan krisis kemanusiaan? Dan ketika terjadi, saya bisa merubah diri dengan cepat untuk menjadi pelaku kemanusiaan, bisa bermitra dengan internasional menjadi pelaku yang diperkuat. Ini tidak mudah juga, karena kalau saya tetap menjadi yayasan Adikti di Balikpapan dan tetap mengerjakan lingkungan di kecil saya itu, dan saya tidak punya kemampuan yang lebih, ketika terjadi bencana besar, saya tidak bisa merespon, saya nggak tahu, saya cuma tahu urusan lingkungan saja. Tapi kalau Yayasan Adikti ini kemudian di samping lingkungan dan bersama dengan agenda lingkungan, saya belajar tentang bencana dan krisis dan kemanusiaan. Setiap 2 bulan saya ketemu Mas Panji di Pujono Center. Saya ikut pelatihan Lokadaya. Saya dapat sertifikat mengemudi gerobak, operasi kemanusiaan dan seterusnya. Sehingga Yayasan Adikti ini di samping menjadi pekerja lingkungan yang handal, saya juga tahu tentang kemanusiaan. Ya, dan sama handal misalnya gitu kan. Dan saya terlibat dengan sesama loka nih, Loka Daya, ada Loka Nusa. Saya ikut Loka Nusa juga, ikut diskursus. Nah, maka Yayasan Adikti ini menjadi pelaku lokal di Balikpapan tentang lingkungan, tapi dia tahu narasinya, tahu ilmunya, punya pengalaman untuk menanggulangi keadaan kemanusiaan, gitu kan? Ya. Sambil dikuatkan kelembagaannya, keuangannya diperbaiki, kemudian pertanggungjawabannya, ya dan seterusnya, sehingga pada waktu terjadi bencana di tempatnya, maka pelaku nasional, dompet duafa atau
Women Initiative atau Muhammadiyah, MDMC datang ke Balikpapan. Nauzubillah min dzalik, ini cuma contoh, jangan diambil. Terjadi gempa bumi, MDMC, Muhammadiyah datang mencari mitra. Siapa yang tahu tentang kemanusiaan? Angkat tangan. Nama saya Heni, saya dari Yayasan Adikti. Saya punya sertifikat 6 biji dari Lokadaya dan Pujono Center tentang kemanusiaan. Saya tahu cara melakukannya, saya tahu urusannya. Maka mau tidak mau Yayasan Adikti ini menjadi lokal yang diperkuat kapasitasnya. Ya. Dia tahu semua perka PBB, ada yang berguna, ada yang nggak berguna, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Tapi dia tahu lah kurang lebih dinamikanya. Maka Heni dan Yayasan Adikti ini menjadi pelaku lokal yang siap untuk bertransformasi menjadi pelaku kemanusiaan ketika diperlukan. Tapi sehari-harinya dia tidak perlu merubah diri. Dia tetap sebagai Heni, Yayasan Adikti, Balikpapan, pejuang lingkungan tetap. Tetapi ketika diperlukan, saya ganti baju, merubah diri menjadi pelaku kemanusiaan. Itu ya. Terima kasih Mas Panji. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum izin pamit diri, bisakah kita foto bersama dulu, Pak? Silakan, saya tidak kemana-mana. Oke, siap. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, diskusi yang pemaparan dan diskusi serta pencerahan yang luar biasa sekali. Garis merahnya adalah, benang merah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan itu adalah elemen pengikat daripada kita, organisasi-organisasi yang bergerak di berbagai bidang ini untuk kemudian nantinya menjaga dan harkat dan martabat manusia itu sebagai landasan daripada kerja-kerja yang lain. Meskipun organisasi kita bergerak di berbagai bidang yang berbeda, tetapi bukan berarti penanggulangan risiko bencana itu harus dikesampingkan. Bahkan bisa jadi malah sebagai unsur penguat daripada elemen-elemen kerja nanti untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih kuat, dan sadar akan bencana. Karena negara kita adalah negara yang selalu ada berbagai macam bencana. Tidak kapan seperti Pak Puji tadi sampaikan, tidak tahu kapan waktunya, di mana, tapi bisa saja itu terjadi. Demikian dari saya sebagai moderator sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali kepada Bapak Puji dan juga teman-teman Lokadaya yang telah memfasilitasi diskusi hari ini. Untuk waktu selebihnya saya kembalikan kepada MC Mbak Wiwi. Silakan Mbak Wiwi. Baik, terima kasih Mas Panji sudah menutup sesi hari ini. Terima kasih juga Pak Puji atas waktunya yang sudah jauh-jauh berkenan ya. Saya tahu kesibukan Pak Puji jadwalnya sangat padat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Lokadaya yang sudah hadir dan juga antusiasmenya untuk siang hari ini. Ada sekitar 100 lebih partisipan yang hadir bersama mendengarkan semi daring kemanusiaan berbasis kerja sejati organisasi masyarakat sipil.